Apa yang sebenarnya wanita inginkan lebih dari segalanya? Apakah itu kekayaan, kekuasaan, atau mungkin pasangan dengan penghasilan 6 digit? Jawaban-jawaban ini mungkin terdengar jelas, tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa tidak satu pun dari itu yang benar-benar berada di puncak daftar keinginan mereka? Ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang jauh lebih bermakna yang diinginkan wanita di atas segalanya. Dalam video ini, kita akan mengupas lapisan demi lapisan untuk mengungkap apa yang sebenarnya paling penting dalam sebuah hubungan. Dan inilah twistnya, kita akan menerapkan prinsip-prinsip stoik yang abadi untuk membantu Anda memahami dan mewujudkan kualitas esensial ini. Jadi, apa yang sebenarnya wanita dambakan, lebih dari hal-hal material dan dangkal. Tetaplah bersama saya, dan di akhir video ini Anda tidak hanya akan memahami apa itu, tetapi juga bagaimana cara mengembangkannya secara autentik. Nomor 1, apa yang wanita ungkapkan melalui tindakan. Pernahkah Anda merasa bahwa kata-kata yang diucapkan dalam sebuah hubungan tidak menceritakan keseluruhan cerita? Seringkali, wanita berkomunikasi bukan melalui apa yang mereka katakan, tetapi melalui apa yang mereka lakukan. Tindakan-tindakan halus ini bisa mengungkapkan emosi, keinginan, dan niat mereka dengan jauh lebih jelas dibandingkan kata-kata. Dalam hubungan yang sedang berkembang, seorang wanita mungkin mulai meninggalkan barang-barang pribadinya di tempat pasangannya. Barang-barang kecil seperti sikat gigi, buku, atau bahkan hoodie favoritnya. Sekilas, ini mungkin tampak biasa atau tidak disengaja. Tetapi jika Anda memperhatikan, ini seringkali merupakan cara diam-diam untuk mengatakan, "Saya ingin merasa memiliki tempat di sini." Tindakan ini mencerminkan keinginannya akan stabilitas, kedekatan, dan rasa aman secara emosional. Ini adalah caranya mengintegrasikan hidupnya dengan hidup Anda. Contoh lain dapat terlihat dari bagaimana dia menghabiskan waktunya. Jika dia memprioritaskan untuk bersama Anda meskipun jadwalnya sibuk atau berusaha keras mendukung upaya Anda, tindakan ini menunjukkan kepedulian, rasa hormat, dan investasinya dalam hubungan tersebut. Dia mungkin tidak selalu mengungkapkan perasaannya secara langsung, tetapi tindakannya berbicara banyak. Untuk memahami ini sepenuhnya, mari kita lihat melalui lensa stoikisme. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan hanya seperti apa tampaknya. Gestur-gestur ini bukan sekadar tindakan praktis, mereka adalah simbol koneksi. Ini adalah caranya menyampaikan perasaan tanpa perlu mengatakannya secara langsung. Sebagai pasangan, peran Anda bukan untuk berasumsi atau terlalu menganalisis, melainkan untuk mengamati dan menafsirkan dengan jelas. Apa arti tindakan ini bagi hubungan Anda? Apakah Anda siap untuk stabilitas dan integrasi yang dia cari? Apakah tindakan Anda selaras dengan jenis keamanan yang dia minta secara halus? Faktanya, tindakan seorang wanita seringkali mengungkapkan apa yang paling dia hargai, kepercayaan, rasa aman secara emosional, dan rasa kemitraan. Dengan memperhatikan dengan saksama, Anda tidak hanya dapat memahami dia lebih baik tetapi juga memperkuat koneksi antara Anda berdua. Seperti yang dikatakan Seneca, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana dia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Tindakannya adalah kompas yang membimbing Anda menuju pemahaman yang lebih dalam tentang arah hubungan ini. Sebagai contoh, jika dia memulai pembicaraan tentang masa depan, mungkin secara santai menyebutkan rencana jangka panjang atau bertanya bagaimana Anda membayangkan hidup kalian bersama, itu bukanlah topik acak. Dia secara halus mengungkapkan keinginannya untuk menyelaraskan visinya dengan visi Anda. Mengabaikan momen-momen ini bisa menyebabkan kesalahpahaman, tetapi merespons dengan penuh perhatian menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dan menghargai perspektifnya. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda cukup hadir untuk memperhatikan cara-cara halus dia menyampaikan apa yang sebenarnya dia inginkan? Dan yang lebih penting, apakah Anda siap merespons dengan tingkat perhatian dan kepedulian yang sama? Nomor 2, keinginan universal untuk hidup yang lebih baik. Di seluruh budaya dan benua, ada satu benang merah yang menyatukan umat manusia, keinginan yang tak tergoyahkan untuk hidup yang lebih baik. Bagi wanita, aspirasi ini seringkali tidak muncul dari sifat egois atau serakah, melainkan dari naluri mendalam untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan pertumbuhan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang-orang yang mereka cintai. Pengejaran ini mencerminkan sesuatu yang bersifat universal pada manusia, dorongan untuk mengubah potensi menjadi kenyataan dan berjuang menuju visi masa depan yang lebih cerah.
Bayangkan seorang wanita yang bekerja tanpa lelah untuk memajukan kariernya, menabung untuk membeli rumah, atau berinvestasi dalam pendidikannya. Ini bukan semata-mata tentang hasil nyata seperti promosi atau kepemilikan materi, tetapi tentang menciptakan kehidupan yang terasa aman, memuaskan, dan selaras dengan tujuan hidupnya. Dorongan ini mencerminkan kondisi manusia, hasrat untuk bangkit melampaui tantangan dan mendekat ke kehidupan yang layak dijalani. Sebagai pria, mengenali dan menghormati dorongan ini adalah hal yang penting. Marcus Aurelius pernah menulis, lakukan apa yang benar, selebihnya ada di tangan takdir. Dengan cara yang sama, penting untuk menghormati perjuangan seseorang dalam mengejar versi terbaik dari apa yang menurutnya benar. Ini tidak berarti mengorbankan nilai-nilai Anda sendiri atau membiarkan ambisi orang lain mengesampingkan jalan Anda. Sebaliknya, ini tentang menghargai keinginan manusia yang sama untuk tumbuh tanpa merasa iri, dendam, atau terlalu melekat pada hasil yang berada di luar kendali Anda. Dalam sebuah hubungan, seorang wanita mungkin berfokus untuk meningkatkan keadaannya, mencari pasangan yang berbagi visinya untuk hidup yang lebih baik, atau mendorong pertumbuhan emosional dalam hubungan itu. Keinginan ini bisa terlihat dari permintaannya untuk komunikasi yang lebih dalam atau memprioritaskan stabilitas finansial bersama. Daripada melihat aspirasi ini sebagai tuntutan, pertimbangkanlah dari sudut pandang stoikisme, sebagai upaya manusiawi yang alami untuk menciptakan harmoni dan kemajuan. Dengan mengenali pengejaran universal ini, pria dapat mendekati hubungan dengan keseimbangan. Ketika Anda memahami dorongannya untuk perbaikan, Anda tidak akan mengambilnya secara pribadi. Anda akan melihatnya sebagai bagian dari kebenaran manusia yang lebih besar. Lebih penting lagi, Anda juga menghormati aspirasi Anda sendiri untuk tumbuh, memastikan bahwa Anda berjalan di jalan Anda dengan integritas sambil mendukung jalannya. Pada dasarnya, hidup adalah tentang berjuang bukan untuk kesempurnaan, tetapi untuk kemajuan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip kita sambil menghargai ambisi orang-orang di sekitar kita. Ketika Anda mendekati hubungan dengan perspektif ini, Anda menciptakan dinamika yang mendorong rasa saling menghormati dan pertumbuhan, sebuah kemitraan di mana kedua belah pihak merasa dilihat, didengar, dan didukung saat mereka berupaya menuju hidup yang lebih baik. Jika ini terasa relevan bagi Anda, luangkan waktu untuk merenung. Bagaimana Anda mendekati pengejaran bersama untuk pertumbuhan dalam hubungan Anda? Beritahu kami di kolom komentar, entah itu berupa pengalaman, pemikiran, atau sekadar kata-kata, "Saya menghormati perjalanan ini." Kami ingin mendengar dari Anda. Dukungan Anda membantu kami terus mengeksplorasi topik-topik yang bermakna. Nomor 3, kepemimpinan adalah kunci daya tarik. Wanita tertarik pada kepemimpinan, tetapi bukan jenis kepemimpinan yang mendominasi atau mencari kendali. Kepemimpinan yang sejati adalah tentang stabilitas, visi, dan kepercayaan diri. Kepemimpinan bukan soal memamerkan kekuasaan atau kekayaan, melainkan kekuatan karakter yang tenang, ketahanan emosional, dan kemampuan untuk membimbing diri sendiri serta orang lain menuju kehidupan yang lebih baik. Bayangkan situasi ini, Anda dan pasangan menghadapi momen ketidakpastian, mungkin sebuah perselisihan atau tantangan di tempat kerja yang memengaruhi waktu bersama Anda. Dalam situasi itu, kepemimpinan bukan tentang memberi perintah atau mengabaikan emosi, tetapi tentang berhenti sejenak, tetap tenang, dan menangani situasi dengan kejelasan dan empati. Anda mengatakan, "Mari kita selesaikan ini bersama-sama," sambil bahasa tubuh Anda menyampaikan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Inilah jenis kepemimpinan yang membuat orang merasa dekat dan terhubung. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan buang waktu untuk berdebat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria baik. Jadilah pria itu." Dalam konteks hubungan, ini berarti mewujudkan kualitas yang Anda inginkan dalam dinamika hubungan, kesabaran, pengertian, dan disiplin emosional. Seorang pria stoik memimpin dengan memberi teladan. Dia tidak menuntut rasa hormat, dia mendapatkannya melalui tindakannya. Ketika seorang wanita melihat seorang pria yang bertanggung jawab atas emosinya, membuat keputusan yang bijaksana, dan tetap tenang di bawah tekanan, dia merasa aman dan terinspirasi. Misalnya, Anda mengalami hari yang berat, tetapi pasangan Anda sedang melampiaskan kekesalan tentang sesuatu yang terasa sepele dibandingkan masalah Anda. Alih-alih mengabaikan kekhawatirannya, Anda mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami bahwa perasaannya tetap valid meskipun sudut pandang Anda berbeda. Anda memilih untuk memimpin saat itu dengan menunjukkan kehadiran emosional, bukan bereaksi secara impulsif.
Ini bukan kelemahan, ini adalah kekuatan, kualitas yang menarik dan membangun kepercayaan. Kepemimpinan juga terlihat dalam cara Anda menangani kemunduran. Misalnya, jika Anda kehilangan pekerjaan atau menghadapi kekecewaan besar, seorang pria stoik tidak akan larut dalam kesedihan atau menyalahkan orang lain. Dia mengevaluasi situasi dan merancang langkah ke depan. Ketahanan seperti ini sangat menarik karena menandakan stabilitas. Itu seperti mengatakan, apapun yang terjadi, saya akan melewatinya dengan integritas. Wanita tertarik pada jenis kepemimpinan ini karena memberikan fondasi yang kokoh untuk sebuah hubungan. Ketika seorang pria memimpin dirinya sendiri dengan disiplin dan niat, ini menciptakan efek domino. Dia menjadi seseorang yang dapat dipercaya, bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia dapat diandalkan dan teguh bahkan dalam ketidaksempurnaan. Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang gelar, uang, atau penampilan. Kepemimpinan adalah menjadi orang yang melangkah maju saat dibutuhkan, yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan yang memimpin bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Seorang pria stoik memahami bahwa daya tarik sejati bukan ditemukan dalam memaksa perhatian, tetapi dalam mendapatkan kekaguman melalui tindakan yang konsisten dan bijaksana. Inilah jenis kepemimpinan yang menginspirasi cinta dan membangun hubungan yang langgeng. Nomor 4, risiko memberi berlebihan. Mari kita bicara tentang kesalahan yang sering dilakukan banyak orang dalam hubungan, memberi secara berlebihan. Biasanya, ini dimulai dengan niat baik. Anda peduli pada seseorang dengan tulus, sehingga Anda memberikan waktu, energi, sumber daya. Bahkan terkadang mengorbankan batasan diri Anda. Di permukaan, ini terlihat seperti cinta atau kedermawanan. Namun, apa yang terjadi ketika semua itu mulai terasa seperti pengorbanan yang menguras diri? Memberi secara berlebihan adalah jebakan yang diam-diam bisa membuat Anda merasa kesal, frustrasi, dan bahkan kelelahan. Bayangkan menuangkan air ke dalam gelas orang lain sementara gelas Anda sendiri kosong. Berapa lama Anda bisa terus melakukannya sebelum tak ada lagi yang tersisa untuk diberikan? Semakin Anda menguras diri sendiri, semakin tidak seimbang hubungan itu jadinya. Ini bukan tentang menghindari kedermawanan, tetapi tentang melindungi kesejahteraan Anda agar apa yang Anda berikan terasa bermakna, bukan dipaksakan. Stoikisme mengajarkan kita prinsip penting, moderasi dan keseimbangan. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan bertindak seolah-olah Anda akan hidup 10.000 tahun. Anda sudah diberi waktu yang terbatas, gunakanlah dengan baik. Kebijaksanaan itu relevan di sini. Waktu, energi, dan cadangan emosional Anda terbatas. Ketika Anda memberi secara berlebihan, Anda berisiko mengorbankan kedamaian batin dan harga diri Anda, dua hal yang tidak boleh ditukar dengan kasih sayang atau pengakuan. Bayangkan Anda terus-menerus mengatur ulang jadwal Anda untuk menyesuaikan kebutuhan pasangan, bahkan ketika itu mengganggu rencana Anda sendiri. Pada awalnya, ini terasa sebagai tindakan yang murah hati. Tetapi seiring waktu, jika usaha Anda tidak dibalas dengan sepadan, Anda mungkin mulai merasa tidak dihargai atau bahkan dimanfaatkan. Inilah harga dari memberi lebih dari yang bisa Anda tawarkan secara berkelanjutan. Sebagai gantinya, Stoikisme menyarankan jalur yang lebih sehat, memberi dari tempat yang kuat. Ketika Anda merawat diri Anda sendiri terlebih dahulu, apa yang Anda berikan kepada orang lain menjadi tulus dan memuaskan. Bayangkan sebuah pohon dengan akar yang kuat dan dalam. Pohon itu memberikan keteduhan, buah, dan perlindungan, tetapi hanya karena ia mendapatkan nutrisi yang cukup. Jika akarnya diabaikan, pohon itu akan layu, tidak mampu menopang dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, apa artinya ini dalam praktik? Bersikaplah murah hati, tetapi periksa diri Anda sendiri. Apakah Anda memberi karena Anda benar-benar ingin atau karena merasa terpaksa? Tetapkan batasan. Mengatakan tidak bukan berarti Anda egois, itu berarti Anda menghargai waktu dan energi Anda sehingga pemberian Anda menjadi lebih bermakna. Renungkan tentang timbal balik. Hubungan yang sehat berkembang melalui usaha bersama, bukan pemberian sepihak. Pada akhirnya, memberi seharusnya terasa seperti pilihan, bukan kewajiban. Ingat, kedermawanan adalah hadiah, bukan hanya untuk orang lain tetapi juga untuk diri Anda sendiri, ketika diberikan dengan keseimbangan. Jaga kedamaian Anda, pelihara harga diri Anda, dan cinta yang Anda bagikan akan menjadi lebih kaya, lebih dalam, dan lebih berkelanjutan. Sekarang, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah kita bahas. Pernahkah Anda menyadari diri Anda memberi secara berlebihan dalam sebuah hubungan?
Bagaimana itu memengaruhi keseimbangan dan kesejahteraan Anda? Jika ini relevan bagi Anda, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Perspektif Anda bisa menginspirasi orang lain. Atau, jika Anda hanya ingin menunjukkan dukungan, tinggalkan komentar sederhana, kedermawanan dimulai dengan keseimbangan. Mari terus melangkah bersama dalam perjalanan ini. Nomor 5, bagaimana kecantikan mengubah segalanya. Kecantikan memiliki cara unik untuk membentuk dinamika sosial, terutama ketika berbicara tentang wanita. Tak dapat disangkal bahwa kecantikan mereka memegang kekuatan tersendiri. Kecantikan dapat membuka pintu, menarik perhatian, dan bahkan memengaruhi tindakan serta keputusan orang lain. Dalam banyak hal, kecantikan berfungsi sebagai mata uang sosial, secara halus memengaruhi interaksi dan peluang yang ada. Namun, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Apa arti semua ini bagi kita sebagai pria? Haruskah kita merasa terintimidasi atau iri terhadap kekuatan ini? Tentu saja tidak. Sebaliknya, mari kita lihat ini melalui lensa stoikisme. Bayangkan sebuah situasi di mana seorang pria merasa kalah atau kurang dihargai ketika berada di dekat seorang wanita cantik. Sangat mudah bagi rasa tidak aman untuk muncul atau percaya bahwa kecantikannya memberinya keunggulan yang tidak mungkin Anda tandingi. Namun, perspektif ini hanya akan merendahkan rasa percaya diri Anda. Pendekatan stoik terhadap situasi ini adalah dengan merenungkan fakta bahwa kecantikannya, meskipun berpengaruh, bersifat eksternal dan bukan sesuatu yang bisa Anda ubah atau kendalikan. Yang bisa Anda kendalikan adalah respons Anda, nilai-nilai Anda, dan bagaimana Anda memilih untuk menunjukkan diri Anda di dunia. Pikirkan seperti ini, kecantikan mungkin membuka pintu, tetapi karakter yang menentukan siapa yang tetap tinggal di dalam ruangan. Seorang wanita cantik mungkin menarik perhatian pada awalnya, tetapi yang mempertahankan hubungan yang bermakna adalah kedalaman nilai, keaslian, dan integritas dari kedua belah pihak. Contoh hebat stoikisme dalam tindakan adalah kisah Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang dikelilingi oleh orang-orang yang berusaha mendapatkan perhatiannya, banyak di antaranya menggunakan pesona dan penampilan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, Marcus tetap teguh, memperlakukan orang lain dengan adil dan fokus pada kebajikannya sendiri. Peringatannya kepada dirinya sendiri dan kepada kita sangat sederhana. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Jadi, saat Anda menavigasi dunia di mana kecantikan jelas mengubah permainan, pilihlah untuk bermain dengan cara yang berbeda. Fokuslah pada membangun karakter, kepercayaan diri, dan tujuan hidup Anda. Ketika Anda bertemu dengan kecantikan, hargai itu, tetapi jangan biarkan itu mendefinisikan diri Anda atau interaksi Anda. Cara Anda membawa diri, nilai-nilai yang Anda junjung, dan kedalaman pemikiran Anda, semua ini adalah hal-hal yang meninggalkan kesan abadi jauh melampaui daya tarik fisik yang awalnya memikat. Biarkan kecantikannya menginspirasi kekaguman, bukan rasa tidak aman. Biarkan itu mengingatkan Anda untuk mengasah kekuatan Anda sendiri, untuk tetap teguh dan tenang, seperti halnya seorang stoik. Kekuatan sejati tidak terletak pada mencoba menandingi kecantikannya, tetapi dalam mewujudkan kehadiran yang begitu kuat dan tulus sehingga mustahil untuk diabaikan. Nomor 6, ketika hubungan terasa seperti transaksi. Dalam beberapa hubungan, ada perasaan halus atau bahkan jelas tentang adanya transaksi. Anda mungkin merasa bahwa kasih sayang, perhatian, atau bahkan cinta yang Anda terima terkait langsung dengan apa yang Anda berikan secara finansial, material, atau dalam bentuk lain yang nyata. Seolah-olah ada buku besar tak terlihat yang harus seimbang, dan nilai Anda sebagai pasangan diukur dari apa yang Anda berikan, bukan siapa Anda sebenarnya. Meskipun dinamika semacam ini tidak selalu salah, setiap orang memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda dalam hubungan. Hal ini bisa terasa mengganggu, bahkan mengecewakan, jika koneksi Anda lebih menyerupai kesepakatan daripada ikatan emosional. Bayangkan seorang pria yang bekerja tanpa lelah untuk menyediakan kehidupan yang nyaman bagi pasangannya, memastikan mereka memiliki rumah yang indah, liburan, dan hadiah. Namun, dia mulai menyadari bahwa momen keintiman atau kasih sayang seringkali bertepatan dengan pembelian baru atau gestur finansial. Lama-kelamaan, dia mulai bertanya-tanya, apakah ini cinta? Ataukah ini sekadar rasa terima kasih atas apa yang saya tawarkan? Pikiran ini perlahan menggerogoti ketenangan batinnya, membuatnya mempertanyakan dasar hubungan tersebut. Dari perspektif stoik, inilah saatnya refleksi diri dan batasan yang jelas.
Marcus Aurelius mengingatkan kita, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak jujur, jangan katakan. Seorang pria stoik harus terlebih dahulu mengevaluasi niatnya, apakah saya memberi karena benar-benar peduli dan tulus, atau karena saya berharap mendapatkan kasih sayang atau persetujuan. Jika yang terjadi adalah yang kedua, maka ia perlu mengkalibrasi ulang tindakannya agar selaras dengan nilai-nilainya, memastikan bahwa upayanya berasal dari integritas, bukan kebutuhan untuk membeli cinta. Hubungan yang terasa transaksional seringkali tidak seimbang karena kurangnya fondasi berupa rasa hormat dan nilai-nilai bersama. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari hubungan di mana kebajikan seperti kepercayaan, kesetiaan, dan cinta menjadi inti utamanya. Epictetus pernah berkata, kekayaan tidak terletak pada memiliki banyak hal, tetapi pada memiliki sedikit keinginan. Hubungan yang dibangun di atas koneksi yang tulus jauh lebih kaya daripada rekening bank atau barang mewah apapun. Ketika menghadapi dinamika seperti ini, refleksikan hal-hal berikut. Apakah tindakan Anda didorong oleh keinginan untuk diakui, atau apakah itu diberikan dengan tulus? Apakah pasangan Anda menghargai siapa Anda sebenarnya, di luar apa yang Anda berikan? Sudahkah Anda mengkomunikasikan perasaan Anda tentang dinamika ini, atau justru membiarkan ketidaknyamanan terus mengendap dalam diam? Dengan mengadopsi prinsip stoik tentang kesadaran diri dan keberanian, Anda dapat menavigasi situasi ini dengan anggun. Anda akan memastikan bahwa hubungan Anda dibangun di atas fondasi kesetaraan, rasa hormat, dan nilai-nilai bersama, bukan harapan transaksional. Karena koneksi yang sejati tidak diukur dari apa yang Anda berikan, tetapi dari momen-momen saling pengertian, kepedulian, dan pertumbuhan yang Anda bagi. Jika Anda telah membaca sejauh ini, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Hubungan, seperti kehidupan, adalah cermin yang tidak hanya mencerminkan apa yang kita bagikan dengan orang lain, tetapi juga apa yang perlu kita hadapi dalam diri kita sendiri. Pernahkah Anda merasa bahwa hubungan Anda lebih didasarkan pada apa yang bisa Anda berikan daripada siapa diri Anda? Bagaimana perasaan itu memengaruhi Anda? Saya ingin mendengar pemikiran Anda. Tinggalkan komentar di bawah yang berbagi perspektif atau pengalaman Anda. Jika Anda tidak yakin apa yang harus dikatakan, cukup tuliskan, saya pantas memiliki hubungan yang berakar pada koneksi yang tulus. Biarkan afirmasi ini menjadi pengingat akan nilai Anda dan jenis hubungan yang ingin Anda bangun. Bersama-sama, mari kita ciptakan ruang untuk refleksi dan pertumbuhan. Nomor 7, bagaimana jika peran dibalik? Mari sejenak kita tantang norma dan balikkan peran. Bayangkan dunia di mana perempuan secara rutin meningkatkan gaya hidup pria, seperti bagaimana pria sering meningkatkan gaya hidup perempuan. Bayangkan ini, dia mengundang pria ke dalam hidupnya, mengambil tanggung jawab untuk mendukungnya secara finansial, dan menyediakan stabilitas yang ia butuhkan untuk berkembang, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Seberapa sering Anda melihat ini terjadi? Bukan berarti ini mustahil, tapi tak bisa disangkal bahwa ini jarang terjadi. Mengapa? Masyarakat telah menanamkan ide bahwa pria adalah pemberi nafkah, pelindung, mereka yang memikul beban finansial dan emosional dalam hubungan. Hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Ada kekuatan dalam menjadi dermawan dan merawat seseorang yang Anda cintai. Namun, ketika harapan ini hanya diarahkan pada satu pihak, itu menimbulkan pertanyaan penting tentang keseimbangan, nilai, dan kemandirian. Bayangkan sebuah hubungan di mana seorang pria mencurahkan sumber dayanya, baik finansial, emosional, maupun material, ke dalam kehidupan pasangannya. Dia membayar sebagian besar kencan, membantu mencapai tujuan pribadi pasangannya, dan memastikan kenyamanan serta stabilitasnya. Sekarang, balikkan perannya. Bayangkan seorang perempuan melakukan hal yang sama untuk seorang pria, terus-menerus membayar tagihan, mendukung aspirasi kariernya, dan memprioritaskan kebutuhannya. Bagaimana masyarakat akan memandang hubungan itu? Kemungkinan besar, orang-orang akan mempertanyakan karakter pria itu atau menyebutnya sebagai orang yang bergantung. Di sisi lain, perempuan itu mungkin dianggap terlalu banyak memberi atau bahkan dimanfaatkan. Ketidakseimbangan ini mengungkapkan kebenaran yang tak terucap, seringkali ada harapan yang lebih besar bagi pria untuk memberi dan perempuan untuk menerima, tetapi jarang hal ini dianggap sebagai kewajiban timbal balik. Realitas ini menyoroti kebutuhan akan kemandirian dan upaya bersama dalam hubungan. Stoikisme memberikan kebijaksanaan yang mendalam dalam momen refleksi seperti ini.
Ia mengajarkan bahwa nilai sejati kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita atau apa yang mereka berikan untuk kita. Sebaliknya, nilai itu terletak pada kebajikan kita, kemampuan kita untuk membangun, berkontribusi, dan berdiri kuat sendiri. Dalam hubungan, ini berarti membangun kemandirian dan nilai diri Anda sebelum mengharapkan apapun dari orang lain. Seorang stoik, baik pria maupun wanita, memahami bahwa ketergantungan, baik secara finansial maupun emosional, melemahkan rasa jati diri. Untuk menjalani hidup yang benar-benar terpenuhi dan seimbang, Anda harus terlebih dahulu fokus pada membangun fondasi Anda sendiri. Di sanalah letak kekuatan sejati. Mari renungkan ini dengan mendalam. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya memberikan sebanyak yang saya harapkan dari orang lain? Jika perannya dibalik, apakah hubungan ini masih terasa adil dan memuaskan? Apakah saya membangun kehidupan yang bisa saya banggakan tanpa mengandalkan orang lain untuk mendukung saya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tentang menyalahkan atau menilai orang lain, melainkan tentang mendorong pertumbuhan. Dengan menjawabnya secara jujur, Anda mungkin menemukan area di mana Anda bisa menumbuhkan lebih banyak ketahanan, kemandirian, dan keseimbangan dalam hubungan Anda. Sebelum mencari seseorang untuk meningkatkan hidup Anda, fokuslah terlebih dahulu pada cara meningkatkan hidup Anda sendiri. Ketika Anda merangkul pola pikir ini, Anda akan menemukan diri Anda kurang khawatir tentang apakah seseorang akan melengkapi atau menopang Anda. Sebaliknya, Anda akan menjadi pribadi yang menginspirasi orang lain untuk membawa versi terbaik mereka ke dalam hubungan. Dan itulah dasar dari sebuah kemitraan yang kokoh, di mana peran tidak lagi penting karena kedua belah pihak berkontribusi secara setara untuk visi pertumbuhan dan kebahagiaan bersama. Nomor 8, pilihan sulit di masa sulit. Hidup penuh dengan momen yang menguji keteguhan hati kita, masa-masa di mana bertahan hidup dan mengejar peluang menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi krisis, orang sering bertindak berdasarkan insting yang dibentuk oleh kebutuhan dan keadaan mereka. Tindakan ini bukan soal kesalahan atau pengkhianatan, tetapi tentang bertahan hidup dan bersikap praktis. Mari kita eksplorasi ide ini lebih dalam dengan menggunakan contoh nyata dan prinsip stoik sebagai panduan untuk memahami. Bayangkan sebuah zona konflik, sumber daya langka, bahaya mengintai, dan masa depan tidak pasti. Dalam lingkungan seperti ini, perempuan seringkali memprioritaskan pindah ke tempat yang lebih aman dan stabil, terutama jika mereka memiliki anak yang perlu dilindungi. Di sisi lain, pria sering merasa terdorong untuk tetap bertahan, melindungi rumah, komunitas, atau mata pencaharian mereka. Ini bukan soal siapa yang lebih berani atau setia, tetapi tentang pembagian peran yang didasarkan pada insting dan kebutuhan. Perempuan sering digerakkan oleh keinginan untuk memastikan kelangsungan hidup dan peluang, sementara pria merasa terpanggil untuk melindungi apa yang telah mereka bangun. Dinamika ini juga terjadi dalam situasi yang kurang ekstrim. Bayangkan sebuah keluarga menghadapi kesulitan keuangan. Salah satu pasangan mungkin memutuskan untuk menerima pekerjaan di kota lain, sementara yang lain tetap tinggal untuk mengurus keluarga. Meskipun sekilas tampak seperti tindakan meninggalkan, keputusan ini seringkali merupakan langkah yang diperhitungkan demi kebaikan bersama. Di masa-masa sulit seperti ini, Anda tidak dapat mengontrol keputusan yang diambil orang lain, tetapi Anda dapat mengontrol bagaimana Anda menafsirkan dan meresponsnya. Alih-alih menyimpan rasa kesal terhadap seseorang yang pergi atau memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri, cobalah melihat tindakan mereka sebagai cerminan dari keadaan dan insting mereka, bukan sebagai cerminan dari nilai atau perhatian mereka terhadap Anda. Ambil contoh hubungan yang tertekan oleh tekanan eksternal. Salah satu pasangan mungkin memutuskan untuk pindah ke lokasi baru demi peluang kerja, meninggalkan pasangan lainnya untuk mengelola situasi di rumah. Keputusan ini, meskipun terasa menyakitkan, seringkali lahir dari harapan dan kebutuhan. Melihat keputusan ini melalui lensa stoik memungkinkan Anda untuk fokus pada ketahanan Anda sendiri, memperkuat pikiran dan karakter Anda daripada tenggelam dalam kepahitan atau rasa kasihan pada diri sendiri. Bayangkan Anda berada dalam situasi di mana seseorang yang Anda pedulikan membuat pilihan untuk memprioritaskan keselamatan atau masa depan mereka daripada tetap dekat dengan Anda. Pada awalnya, mungkin terasa seperti penolakan atau pengabaian. Namun, dengan mundur sejenak dan menerapkan prinsip stoik, Anda dapat mengubah perspektif Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang ada dalam kendali saya dalam situasi ini? Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk menjadi lebih kuat dan tangguh?
Nilai-nilai apa yang bisa saya pegang untuk membimbing saya melalui masa sulit ini? Alih-alih melawan apa yang terjadi, fokuslah pada pemahaman dan kedamaian batin. Ini bukan berarti menekan emosi Anda, tetapi memprosesnya dengan cara yang selaras dengan prinsip Anda. Anda mungkin memilih untuk mendukung keputusan mereka sepenuhnya, melihatnya sebagai langkah strategis yang menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka panjang. Momen-momen terberat dalam hidup seringkali adalah momen yang paling membentuk kita. Ketika menghadapi tantangan ini, tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya dapat bertindak dengan integritas, kesabaran, dan kekuatan? Menjadi pribadi seperti apa yang ingin saya capai melalui pengalaman ini? Pilihan sulit akan selalu menjadi bagian dari hidup, tetapi dengan pola pikir stoik, Anda dapat menghadapinya dengan ketahanan dan keanggunan, mengubah masa-masa tersulit menjadi peluang untuk tumbuh. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk membuat komitmen pribadi terhadap pertumbuhan dan ketahanan diri Anda. Berhentilah sejenak dan ketikkan ini di komentar. Saya memilih untuk menjadi lebih kuat melalui setiap tantangan. Dengan menuliskannya, Anda tidak hanya berinteraksi dengan konten ini tetapi juga menyatakan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa Anda siap untuk menghadapi pilihan sulit dalam hidup dengan kekuatan dan tujuan. Silakan, ambil langkah itu, dan mari terus menjelajahi bagaimana prinsip-prinsip stoik dapat mengubah cara kita menghadapi momen-momen tersulit dalam hidup. Nomor 9, koneksi nyata vs kenyamanan. Di dunia yang serba cepat saat ini, mudah terjebak dalam perangkap yang mengaburkan antara kenyamanan dan koneksi. Tapi mari kita jujur, hubungan yang tulus tidak dibangun atas dasar apa yang mudah atau yang hanya memuaskan sesaat. Hubungan yang sejati terbentuk melalui nilai-nilai yang sama, saling menghormati, dan komitmen untuk memahami satu sama lain pada tingkat yang lebih dalam. Pikirkan sejenak, kapan terakhir kali Anda merasa benar-benar dimengerti oleh seseorang yang hanya hadir karena apa yang bisa Anda berikan? Bayangkan Anda berkencan dengan seseorang yang hanya menunjukkan minat saat mereka membutuhkan sesuatu, entah itu dukungan emosional setelah hari yang buruk, bantuan dengan proyek, atau bahkan sekadar mengisi waktu luang. Memang, rasanya menyenangkan menjadi dibutuhkan. Tapi seiring waktu, Anda mulai menyadari sesuatu yang hilang. Percakapan terasa dangkal, momen bersama terasa transaksional, dan Anda sadar bahwa tidak ada investasi nyata pada siapa diri Anda sebenarnya. Itu bukan koneksi, itu hanya kenyamanan. Sekarang bandingkan dengan hubungan di mana kalian berdua hadir sebagai setara. Kalian saling menantang untuk berkembang, merayakan kemenangan bersama, dan mendukung saat menghadapi kesulitan. Bukan karena mengharapkan imbalan, tetapi karena kalian saling menghargai. Inilah koneksi yang berakar pada keaslian, dan itulah fondasi dari sesuatu yang benar-benar langgeng. Dari perspektif stoik, hubungan lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan atau keinginan sesaat. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan, nilai, dan pola pikir kita. Dalam konteks hubungan, ini berarti memprioritaskan kejujuran, rasa hormat, dan prinsip bersama dibandingkan dengan manfaat-manfaat yang bersifat dangkal. Marcus Aurelius pernah mengingatkan kita untuk bertanya, apakah ini esensial? Saat menghadapi pilihan dalam hubungan, hal yang esensial adalah keaslian, bukan kenyamanan. Berikut contohnya, Anda bertemu seseorang yang tampaknya sempurna di atas kertas, menarik, menyenangkan, dan selalu ada saat Anda butuhkan. Tapi ketika mulai membicarakan hal-hal yang lebih mendalam seperti impian, nilai-nilai, atau tantangan hidup, Anda menyadari mereka tidak benar-benar mendengarkan atau terlibat. Seorang stoik akan mengatakan bahwa ini saatnya mengevaluasi ulang. Apakah hubungan ini membantu Anda tumbuh sebagai individu? Apakah hubungan ini dibangun atas dasar saling menghormati? Jika tidak, mungkin bijaksana untuk mengalihkan energi Anda ke hubungan yang lebih selaras dengan nilai-nilai Anda. Koneksi sejati terjadi ketika kedua pasangan berinvestasi dalam pertumbuhan satu sama lain. Ini tentang hadir, bukan hanya ketika segalanya mudah, tetapi juga saat keadaan sulit. Ini tentang kehadiran, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan intelektual. Ketika kita fokus pada membangun hubungan yang memiliki kedalaman, kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga menghormati prinsip untuk hidup dengan niat dan integritas. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah hubungan Anda dibangun atas dasar kenyamanan, ataukah berakar pada koneksi tulus yang menginspirasi kalian berdua untuk menjadi lebih baik. Nomor 10, pilihan Anda untuk memimpin atau mundur. Setiap hari,
Hidup memberi kita keputusan, dan salah satu yang paling signifikan adalah, apakah Anda akan mengambil peran sebagai pemimpin untuk membimbing orang lain menuju jalan yang lebih baik, ataukah Anda akan mundur, mengalihkan fokus Anda, dan bekerja pada pertumbuhan diri Anda sendiri. Ini bukan keputusan yang sederhana antara ya atau tidak. Ini adalah soal niat dan kejelasan. Pertanyaannya bukan hanya apa yang akan Anda lakukan, tetapi mengapa Anda memilih jalan tersebut. Seorang pria stoik tidak hidup secara pasif, menunggu keadaan membentuk takdirnya. Sebaliknya, dia mengambil tindakan yang disengaja yang dipandu oleh prinsip dan nilai-nilainya. Dia memahami bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, harus berakar pada tujuan. Namun, tujuan memerlukan refleksi. Apakah Anda maju untuk memimpin karena itu sejalan dengan kekuatan batin Anda, ataukah Anda didorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan? Apakah Anda mundur karena itu benar-benar yang terbaik untuk Anda, atau karena ketakutan menahan Anda? Misalnya, bayangkan Anda berada dalam hubungan dengan seseorang yang sedang berjuang. Mungkin mereka kurang arah atau kepercayaan diri. Anda melihat potensi mereka, dan sebagian dari Anda percaya Anda bisa membantu mereka menemukan pijakan mereka. Memimpin dalam skenario ini mungkin berarti memberikan dukungan Anda, menunjukkan kesabaran, dan dengan lembut membimbing mereka menuju pertumbuhan. Namun, disinilah perspektif stoik bersinar. Memimpin tidak berarti kehilangan diri Anda dalam prosesnya. Itu berarti mendukung tanpa mengharapkan pengakuan, membantu karena itu sejalan dengan nilai-nilai Anda, bukan karena Anda menginginkan pujian atau kasih sayang mereka sebagai imbalan. Di sisi lain, ada situasi di mana mundur adalah pilihan yang lebih berani dan bijaksana. Bayangkan situasi lain di mana Anda memberi segalanya, waktu, energi, dan cadangan emosional Anda kepada seseorang yang tidak mau berkembang. Mungkin keterpuasan atau penolakan mereka menguras Anda, menyisakan sedikit ruang untuk pengembangan diri Anda. Marcus Aurelius mengingatkan kita, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Berjalan pergi tidak berarti Anda gagal untuk memimpin, itu berarti Anda memilih untuk menghormati batasan Anda dan mengalihkan usaha Anda ke arah yang lebih bermakna. Mundur tidak harus terasa seperti pengabaian, itu bisa menjadi tindakan penghormatan diri. Sama seperti yang ditekankan oleh Stoik, mundur bisa menjadi cara yang kuat untuk merebut kembali energi Anda dan memprioritaskan pertumbuhan Anda. Sebagaimana yang diajarkan Epictetus, pertama katakan pada diri Anda siapa yang Anda ingin jadi, lalu lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Terkadang, apa yang perlu Anda lakukan adalah melepaskan. Keindahan stoisisme terletak pada keseimbangannya. Ia mengajarkan kita bahwa tidak ada rasa malu dalam memimpin dengan keberanian atau mundur dengan kebijaksanaan. Kedua jalur tersebut sah-sah saja, selama mereka sejalan dengan nilai-nilai Anda dan mencerminkan orang yang Anda ingin jadi. Apakah Anda memilih untuk membimbing orang lain atau fokus pada perjalanan Anda sendiri? Kuncinya adalah bertindak dengan integritas. Tanyakan pada diri Anda, apakah keputusan ini membantu saya mewujudkan diri saya sebagai pria yang saya aspirasikan? Jika Anda memilih untuk memimpin, lakukan dengan berani dan tanpa pamrih. Jika Anda memilih untuk mundur, lakukan dengan anggun dan dengan tujuan. Apapun itu, Anda adalah arsitek kehidupan Anda sendiri. Pimpin dengan niat atau mundur dengan kejelasan, tapi selalu tetap setia pada siapa diri Anda. Inilah cara stoik, cara kekuatan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Saat kita sampai di akhir pembahasan mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hubungan, mari kita sejenak merenungkan pelajaran-pelajaran yang telah kita temukan. Perempuan, seperti halnya laki-laki, mencari sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada kekayaan, kekuasaan, atau indikator kesuksesan yang dangkal. Di inti dari setiap hubungan yang kuat terdapat kepercayaan, rasa aman emosional, dan koneksi sejati. Ini adalah pilar yang membangun. Bukan hanya daya tarik, tetapi juga ikatan yang langgeng. Kita juga membahas cara-cara halus perempuan mengkomunikasikan kebutuhan mereka, yang tidak selalu melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Mengenali momen-momen ini dan merespons dengan pemikiran dan perhatian dapat membuat semua perbedaan. Seperti yang diingatkan Marcus Aurelius, lihatlah apa adanya, bukan hanya apa yang tampak. Ketika Anda memahami dan menghormati petunjuk tak terucap ini, Anda menunjukkan kesadaran dan kecerdasan emosional yang membangun kepercayaan yang dalam. Selain itu, kita mengeksplorasi hasrat manusia universal untuk hidup yang lebih baik,
dorongan yang tidak lahir dari keserakahan, tetapi dari keinginan untuk stabilitas, pertumbuhan, dan tujuan. Ketika Anda menghormati dan mendukung aspirasi ini pada pasangan Anda, sambil tetap setia pada nilai-nilai Anda sendiri, Anda menciptakan hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan visi bersama. Kepemimpinan adalah tema penting lainnya. Kepemimpinan sejati dalam hubungan bukan tentang kontrol atau dominasi, tetapi tentang mewujudkan stabilitas, kesabaran, dan kekuatan emosional. Ini tentang membimbing dengan tindakan, bukan hanya kata-kata, dan menciptakan lingkungan di mana kedua orang merasa aman dan terinspirasi. Seperti yang kita bahas, kepemimpinan yang berakar pada prinsip stoik adalah salah satu kualitas yang paling menarik yang bisa Anda kembangkan. Kemudian ada keseimbangan dalam memberi. Kedermawanan adalah kualitas yang indah, tetapi memberi berlebihan, mengorbankan kedamaian dan kesejahteraan Anda demi orang lain, dapat menimbulkan rasa kesal dan ketidakseimbangan. Melindungi batasan Anda sendiri dan merawat penghormatan diri Anda bukanlah egois, itu sangat penting untuk setiap hubungan yang sehat. Ketika Anda memberi dari tempat yang kuat dan otentik, kedermawanan Anda menjadi lebih berarti dan berkelanjutan. Akhirnya, kita menyentuh pentingnya koneksi nyata dibandingkan kenyamanan. Di dunia di mana hubungan yang dangkal dapat terasa begitu umum, berusaha untuk membangun ikatan yang lebih dalam dan otentik adalah jalan yang jarang ditempuh tetapi sangat memuaskan. Koneksi nyata adalah tentang pertumbuhan bersama, nilai-nilai bersama, dan komitmen untuk hadir satu sama lain bahkan saat itu tidak mudah. Jadi, saat Anda melangkah maju, tanyakan pada diri Anda, apakah tindakan Anda sejalan dengan jenis hubungan yang ingin Anda bangun? Apakah Anda mewujudkan kualitas kepercayaan, keamanan emosional, dan integritas yang Anda cari pada pasangan? Dan yang terpenting, apakah Anda tetap setia pada nilai-nilai Anda sambil menciptakan ruang bagi orang lain untuk tumbuh bersama Anda? Saya akan sangat senang mendengar pemikiran Anda tentang video kali ini. Apa yang paling berkesan bagi Anda? Apakah ada pelajaran atau contoh tertentu yang menyentuh hati Anda? Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan perspektif Anda. Saya sangat menghargai wawasan Anda dan menantikan membaca setiap komentar. Jika Anda menikmati video ini, beri like. Itu sangat membantu lebih dari yang Anda kira. Dan bagikan kepada orang lain yang mungkin merasa mendapat manfaat dari pelajaran-pelajaran ini. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda belum, agar Anda tidak ketinggalan konten yang dirancang untuk membantu Anda tumbuh dan berkembang dalam hubungan Anda. Sebelum Anda pergi, luangkan waktu untuk memeriksa video-video yang disarankan di layar. Mereka akan membimbing Anda lebih lanjut di jalan penemuan diri, kebijaksanaan stoik, dan menguasai seni hubungan yang bermakna. Terima kasih telah berada di sini, untuk berinvestasi pada diri Anda sendiri, dan untuk memungkinkan saya menjadi bagian dari perjalanan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai saat itu, jaga diri Anda, tetap tenang, dan terus tumbuh.